Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini secara online. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama bersekutu di dalam kebaktian minggu hari ini. Dan kita mau datang di hadapan Tuhan bersama-sama. Kita mau bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Dan secara pribadi kita mau datang di hadapan Tuhan, bawa ucapan syukur kita atas kehidupan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, apapun yang kita alami sampai saat ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, mengangkat suara kita, bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Roh Kudus. Kami punya Tuhan seperti Engkau yang luar biasa. Kami bersyukur untuk kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur saat ini kami masih boleh bersekutu bersama-sama dalam kebaktian raya hari Minggu Tuhan. Kami bersyukur jikalau kami masih ada di dalam kondisi yang baik. Kami bersyukur apapun kondisi kami juga saat ini Tuhan. Sebab kami percaya jikalau kami datang di hadapan-Mu dengan kesungguhan hati kami, kelemahan kami akan digantikan dengan kekuatan baru. Kesedihan kami akan digantikan dengan sukacita. Dan ketidakberdayaan kami Tuhan akan digantikan dengan pengharapan yang baru dari Engkau Tuhan. Sebab kami percaya Engkau Allah yang berserta dengan kami Tuhan. Dan kami percaya jikalau Engkau ada di dalam kami, segala sesuatu mungkin. Mujizat terjadi, pemulihan terjadi Tuhan. Dan kehidupan kami ini kami persembahkan untuk memuliakan Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau begitu baik, sungguh teramat baik. Syukur buat kesehatan kami, syukur buat keluarga kami, syukur buat pekerjaan kami, syukur buat relasi kami pribadi dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur sebab kasih setiamu sungguh tiada pernah berkesudahan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Haleluya, terima kasih. Dan kami mau persembahkan pujian yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang begitu indah, Engkau Allah yang begitu mulia Tuhan. Dan layak terima segala pujian penyembahan kami. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Engkau baik, nama-Mu sungguh indah Tuhan. Dan kami sungguh mengasihi Engkau sebab Engkau mengasihi kami terlebih dulu Yesus Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus Tuhan, terima kasih. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik.
Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami nyatakan Engkau Yesus Allah yang begitu baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, Yesus Kau sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu indah Tuhan. Haleluya. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus baik, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, amin. Nama-Mu indah. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kami memuji-Mu, wow, memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu, wow, memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memuji-Mu, mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Kami memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ini setiap kami Tuhan yang diciptakan untuk jadi penyembah-Mu. Kau layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi
Saya ajak jemaat semua untuk bangkit berdiri tetap di hadirat Tuhan. Katakan, kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami selalu memuji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Kami selalu sembah Engkau Tuhan. Kau yang layak terima semua puji Yesus. Kemuliaan hanya bagi. Sepenuh hati kita mau katakan, ku mau memuji-Mu. Kami mau terus memuji-Mu Tuhan. Ini pujian kami. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sebab Engkau Allah yang layak terima segala pujian. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, semua perbuatan-Mu besar dan ajaib. Haleluya. Nama-Mu besar, nama-Mu mulia, kekal selamanya. Kami tinggikan, kami agungkan Yesus. Bapa yang baik, sungguh teramat baik. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Dan ku muliakan dan ku agungkan. Kau layakni sembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk, orang yang duduk di tahta. Dan ku muliakan dan ku agungkan. Kau layakni sembah. Pujian kami Tuhan, ku nyanyi Hosana bagi Raja kami Tuhan. Dan ku muliakan dan ku agungkan. Kau layakni sembah. Hanya Kau Tuhan. Kau layakni sembah. Kau layakni sembah. Sembah. Haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian, kemuliaan, sorak-sorai pengagungan kami tertuju hanya kepadamu Yesus kami yang hidup, Bapa kami yang begitu baik, dan Roh Kudus yang menyertai kami. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan.
kami memiliki hati yang sama, rindu untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan dalam ibadah raya hari ini Bapa. Berkati hati kami, berkati jiwa kami, berkati roh kami. Biarkanlah kami boleh bersatu hati memberi pujian yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. Sebab kami percaya ketika kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hadir bagi kami saat ini Tuhan. Menjamah setiap kami Tuhan. Engkau yang beracara dan berhadirat atas kami. Kami persembahkan Tuhan kebaktian hari ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita hari ini. Amin. Mari kita sama kanan kiri kita dan katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Luar biasa. Siapa yang percaya hanya di dalam nama Yesus Kristus ada pengharapan, ada kuasa, ada mujizat. Amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Kami percaya hanya di dalam nama-Mu Yesus Tuhan. Firman terangi jalan. Haleluya. Bisa iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu karena bersamaku. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Amin. Sebab kebenaran-Mu Tuhan yang membebaskan kami. Haleluya. Kebenaran yang bebaskan. Haleluya. Selalu berikanku kekuatan. Amin. Hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam-Mu, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan hanya dalam nama-Mu Tuhan. Dalam nama-Nya ada pengharapan. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Mu, dalam nama-Nya ada pengharapan. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam-Mu Yesus Tuhan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Amin. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam
Masih kuat memuji Tuhan. Sebab kebenaran Tuhan yang tinggal di dalam kehidupan kita, yang memampukan kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Kau yang akan bawa kami naik terbang bersamamu Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan kita bagikan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan kita bagi kakiku. Janji-Mu, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Amin. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Kita mau terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang kami aman dalam-Mu Tuhan Yesus. Amin. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan kita bagi kakiku. Janji-Mu terang, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Yes. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Kami mau terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku gadakan dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu Tuhan sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Haleluya. Ku kan terbang tinggi di awan. Amin. Bersama-Mu Tuhan dalam kemuliaan. Yes. Sebab firman-Mu teguh menopang kami aman bersama-Mu dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan. Yes. Bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan terbang dalam-Mu Tuhan. Kami aman dalam-Mu Tuhan. Kami aman. Ku kan terbang dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus Tuhan. Haleluya. Kami persilakan jemaat untuk boleh duduk kembali. Kita mau persiapkan hati kita terus tinggal di dalam hadirat Tuhan, untuk merasakan kebaikan Tuhan, bersekutu dengan firman Tuhan yang memberikan pengharapan. Dan terlebih sebab firman Tuhan itu kebenaran bagi kehidupan kita, yang memimpin kita kepada kehendak Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mau bersujud di hadapan-Mu. Dan kami mau buka hati untuk siap menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya.
kehadiran-Mu, kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, firman-Mu Tuhan ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku, firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu kami bersujud Tuhan. Haleluya. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan benar, firman-Mu Tuhan ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Haleluya. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Kami buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu kami bersujud, di hadirat-Mu ku bersujud. Kepada pembawa firman kami boleh persilakan. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu. Untuk pujian penyembahan ini Tuhan, kami terus meyakini bahwa kehadiran-Mu itu yang kami perlukan. Dan terus berhadiratlah di tempat ini, kami siap untuk menikmati Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi. Bawa kami untuk kami mengenal-Mu lebih dalam lagi. Karena kami percaya tanpa Tuhan kami tidak dapat berjalan. Tanpa Tuhan kami tidak mampu mengarungi dunia ini. Bersyukur memiliki Allah yang begitu baik, bersyukur memiliki Allah yang sangat-sangat mengasihi kami. Saat ini Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi benih yang ditanam di hati kami yang paling subur, sehingga terus berakar, bertumbuh dan berbuah. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, bila dengan kuat kuasa Tuhan,
memberitakan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Masih pada ngantuk. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bersyukur pagi hari ini kita bisa bersama-sama beribadah. Itu semua karena anugerah Tuhan. Ya, Bapak Ibu, tema bulan ini yaitu Kerajaan Allah menghadirkan kebenaran. Kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini merupakan nats bulan ini bahwa kerajaan Allah menghadirkan kebenaran. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Ya. Sudah semuanya? 3, 4. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal, tetapi soal diulangi ya Bapak Ibu. 3, 4. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, di tema bulan ini yaitu kerajaan Allah menghadirkan kebenaran. Kemarin sudah disampaikan oleh Opa Ishak panjang lebar tentang Roma 14 ayat yang ke-17. Nah, kita akan belajar lagi lebih dalam lagi tentang kebenaran. Katakan bersama saya kebenaran. Apakah kebenaran itu? Dalam bahasa Yunani kebenaran yaitu aletheia. Aletheia adalah tidak tersembunyi, tidak ada, tidak menyembunyikan apa-apa. Contoh, kalau Bapak Ibu ketika sudah menikah, tidak akan ada yang disembunyikan, katakan amin. Kalau Bapak Ibu sudah menikah dalam perkawinan tersebut, kalau masih ada yang disembunyikan, saya yakin itu tidak sehat. Tetapi kalau Bapak Ibu menikah dan itu tidak ada yang tersembunyi, keluarga itu akan keluarga yang sehat. Itu dinamakan aletheia. Nah, lebih dalam lagi kalau kita belajar lagi tentang arti emet, yaitu aman, yaitu lebih kepada mendukung atau memantapkan. Ilustrasinya adalah lebih digambarkan, lebih jelasnya adalah seorang bapak sedang menggendong bayinya. Kalau seorang bapak sedang menggendong bayinya, bayinya akan merasa apa? Aman, merasa tentram, merasa damai. Jadi Bapak Ibu Saudara, emet itu berbicara tentang keamanan. Ketika hidup kita dalam kebenaran, rasa aman kita ada, rasa damai sejahtera kita ada, rasa sukacita kita ada, karena Bapa kita menggendong kita. Katakan amin. Nah, dari dua hal ini saya simpulkan bahwa kebenaran adalah akan selalu ada kalau terbuka dan tersedia. Dan orang yang melakukan kebenaran seperti bayi di dalam gendongan bapaknya mendapatkan kenyamanan dan rasa aman. Saya ulangi, kebenaran akan selalu ada dan selalu terbuka dan tersedia. Dan orang yang melakukan kebenaran seperti bayi yang digendong bapaknya mendapatkan kenyamanan dan rasa aman. Salah satu contoh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berbuat salah, ada rasa damai sejahtera enggak? Oh, enggak ada suaranya. Kalau anak-anak sedang sekolah kemudian mencontek, kemudian ketemu dengan gurunya, ada rasa takut enggak? Cuma Opa Ishak yang jawab.
Kalau anak sekolah sedang ujian, kemudian kalian mencontek, ada rasa takut, was-was, khawatir enggak? Ini enggak ada anak-anak toh nih. Halo. Kemudian kalau seorang ibu, bapak melakukan kesalahan sedikit saja, ada rasa enggak ada rasa tenang kan? Enggak ada damai sejahtera. Tetapi ketika saudara hidup benar, saudara akan aman dan damai sejahtera. Amin. Nah, selanjutnya, saudara kasih dalam Tuhan, ciri orang yang hidup dalam kebenaran yaitu yang pertama, berpikir benar. Manusia seringkali mudah disesatkan karena pikiran yang tidak benar atau tidak sesat. Kemarin saya coba cari pikiran negatif itu seperti apa tuh. Ternyata Bapak Ibu, setelah diteliti, seorang laki-laki berpikiran seks itu 57.000 dalam sehari. Dalam setengah jam 7 kali. Padahal ketika Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Hati-hati ya Bapak Ibu, untuk kita berpikir secara positif, berpikir secara benar. Yang kedua, berkata benar. Jika ya, hendaklah katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Sebab apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Saudara, seringkali kalau kita dengar anak-anak muda di luar, dia pasti ngomong sumpah, sumpah ya. Nah, kebenaran malam pagi hari ini diingatkan. Kalau saudara berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Saudara, selumbar rambut yang ada di kepala kita tanpa seizin Allah itu tidak akan jatuh. Artinya dalam kehidupan kita tidak punya hak apapun. Kalau kita sungguh-sungguh mengetahui bahwa Allah ada dalam hidup kita, kerajaan surga di dalam hidup kita. Makanya orang-orang yang berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak, bukan mudah-mudahan, bukan gampang berjanji, gampang bersumpah. Tapi firman Tuhan katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lebih daripada itu berarti dari si jahat. Halo, halo. Puji nama Tuhan. Selanjutnya, ciri orang yang hidup dalam kebenaran yaitu bertindak benar. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudara, dalam Alkitab ada salah satu contoh yang sangat baik. Daud, orang yang diurapi oleh Tuhan untuk menjadi raja setelah Saul. Tapi apa yang terjadi? Saul sangat iri dengan Daud, kemudian dia berusaha untuk membunuhnya. Secara daging, secara manusia, dia pasti mau membalasi Saul. Dia memiliki kesempatan 2 kali untuk membunuh Saul. Tetapi apa yang dilakukan? Tidak. Karena dia tahu bahwa Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Dia bertindak dengan benar. Dia bertindak dengan apa yang disebut kebenaran. Karena dia tahu bahwa Saul merupakan orang yang diurapi Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, lebih dalam lagi pagi hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Daniel yang saya coba cari kesalahannya, enggak ada itu. Dalam Alkitab saya tidak melihat kesalahannya dari seorang Daniel. Siapakah Daniel?
Ada beberapa kemiripan antara kehidupan Daniel dan Yusuf. Keduanya menjadi makmur di tempat orang asing setelah menafsirkan impian dari pemimpin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Daniel ini merupakan salah satu tawanan dari Raja Nebukadnezar. Pada waktu itu Israel dikalahkan oleh Babel, dan pada waktu itu juga raja meminta untuk membawa orang-orang Yahudi, khususnya orang-orang yang berkebangsaan, untuk mereka diajar, dilatih selama 3 tahun menjadi pelayan bagi raja. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, di dalam Daniel ini kita lihat apa yang menjadi spesial bagi Daniel. Yang pertama yaitu Daniel memiliki ketetapan secara pribadi, tidak bergantung dengan lingkungan dan situasi orang lain. Mari kita akan baca bersama dalam Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8. Daniel bisa ditampilkan Mbak Dita? Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur biasa yang diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya tidak usah menajiskan dirinya. Yang pertama kita lihat bahwa Daniel memiliki ketetapan secara pribadi, tidak bergantung dengan lingkungan dan situasi dengan orang lain. Saudara kasih dalam Tuhan, Daniel menjaga hidupnya. Dia mengambil komitmen untuk dia tidak hidup seperti orang yang ada pada waktu itu. Orang-orang pada waktu itu di Babel, dia hidup semaunya. Dia minum anggur, dia makan apa yang dilarang oleh hukum Taurat. Tetapi Daniel berketetapan hati untuk dia tetap memelihara imannya. Dia berketetapan hati untuk memelihara kebudayaannya. Dia tidak memakan makanan yang diberikan kepada raja. Dia tidak memakan makanan apa yang diberikan oleh para pegawainya, pegawai raja. Dia juga tidak minum apa yang disediakan pada waktu itu. Karena dia tahu ketika aku mengambil bagian itu, aku sudah tercemar. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Daniel berketetapan hati untuk dia secara pribadi bergantung hanya kepada Tuhan, tidak bergantung kepada manusia, tidak bergantung kepada lingkungan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, di ayat-ayat selanjutnya ini sepegawai katakan, loh kalau kamu nggak makan ini nanti kamu kurus loh, kamu nggak makan ini kamu nanti tidak berperawakan yang lain. Tetapi apa yang terjadi? Perawakannya lebih baik daripada orang lain. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, dari sini kita belajar orang yang hidup benar seperti Daniel, dia memiliki ketetapan hati. Dia punya prinsip bahwa sekali ya tetap ya, tidak tetap tidak. Sekali Yesus tetap Yesus. Katakan, ketika kita berketetapan hati, kita punya iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak takut dengan masalah yang kita hadapi. Lingkungan apapun saat ini akan ada resesi 2023 Bapak Ibu. Jokowi katakan 2023 8 tahun yang akan datang akan gelap. Kemudian Sri Mulyani katakan awas hati-hati 2023 resesi. Tetapi bagi anak Tuhan tidak ada yang kita takutkan, karena kita berketetapan hati, kita percaya hanya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia yang akan menyertai hidup kita. Katakan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saya rindu saudara, untuk saudara dan saya memiliki ketetapan hati yang sungguh-sungguh, semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak berketetapan hati di hadapan Tuhan, mau sama siapa? Kita mau bergantung tanpa Tuhan. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan sendiri, sampai kapan saudara kuat? Saudara bisa kuat dengan tenaga sendiri. Tetapi saya yakin 2-3 tahun, karena kita punya umur, kita punya tenaga. Tetapi kalau orang yang hidup bersama Tuhan,
hidupnya dijamin oleh Tuhan. Katakan, maka daripada itu saudara, ayo ambil komitmen dengan saya, katakan bersama saya sebutkan nama saudara, Musi, berketetapan hati untuk tidak bergantung kepada lingkungan dan situasi. Aku hanya bergantung kepada Yesus Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, hidup benar dari seorang Daniel. Daniel begitu percaya dan yakin akan kuasanya. Daniel memelihara ibadahnya secara teratur kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Bisa dikeluarkan Mbak Dita? Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, ke dalam kamar atasnya, tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 hari sehari ia berlutut dan berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. 12. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapatinya Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allah. Lanjut. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang barang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya raja, dan dilemparkannya dia ke gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya yakin dan percaya saudara hafal dengan kisah Daniel ini. Tapi pagi hari ini saya kembali ingatkan bahwa hidup benar seorang Daniel, dia memelihara ibadah secara teratur. Raja pada saat itu buat sebuah patung dan semuanya orang itu harus meminta beribadah kepada patung atau raja tersebut. Tetapi seorang Daniel tadi, dia berketetapan hati. Yang kedua, dia tetap memelihara ibadahnya secara teratur. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Daniel tahu bahwa yang disembah itu adalah Baal, sehingga dia tidak mau mengikuti aturan yang diberikan raja tersebut. Dia tetap memilih untuk beribadah kepada Allah Israel. Sehari 3 kali dia berlutut memuji kepada Tuhan, rutin. Ilustrasinya begini, ketika Bapak, Ibu, Saudara rindu untuk saudara hidup sehat, apa yang dilakukan? Yang pertama pasti saudara akan mengambil makanan yang sehat. Yang kedua, saudara akan berolahraga secara teratur 30 menit setiap hari. Yang ketiga, saudara akan minum vitamin sesuai dengan aturan yang sudah diberikan. Hasilnya apa? Saya yakin dan percaya hasilnya pasti akan baik. Sama dengan ibadah. Kalau saudara beribadah secara teratur, berdoa secara teratur, memuji memuliakan Tuhan secara teratur, menyembah Tuhan secara teratur, saya yakin dan percaya saudara pasti akan berbeda. Katakan amin. Saya diberkati dengan kesaksian dari sepasang suami istri yang ada di sini. Beliau bekerja sampai tengah malam Bapak Ibu, dari sore sampai malam, selesai jam 2 pagi. Apa yang dikerjakan? Beliau tidak tidur itu, dia ambil kesempatan berdua berdoa bersama sampai jam 4:30, baru beliau beristirahat secara teratur. Dan saya melihat bahwa kemurahan Tuhan berlaku bagi keluarga tersebut. Saudara, ada perbedaan bagi orang yang beribadah kepada Tuhan. Dalam ibadah seperti ini, saudara dan saya bisa saling bersehati memuji dan memuliakan Tuhan.
saling mendoakan, saling bersekutu. Ingat kisah Rasul ketika jemaat mula-mula. Saudara kasih dalam Tuhan, ada pertumbuhan yang luar biasa. Terlebih tadi yang saya sampaikan, 2023, saya nggak nakut-nakuti, tapi itu fakta yang ada. Kalau kita tidak berserah kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mau kemana kita? Oleh sebab itu saudara, untuk yang di online pun saya ingatkan kepada saudara, ambil waktumu beribadah kepada Tuhan. Jangan sia-siakan waktu untuk berjumpa dengan Tuhan. Saudara, yang kedua, Daniel memelihara ibadahnya secara teratur dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Yang ketiga, yang terakhir, hidup benar dari seorang Daniel. Daniel begitu percaya dan yakin akan kuasa Tuhannya. Di Daniel pasal 6 ayat 17 sampai dengan 23. Saya lanjutkan saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika orang-orang melihat bahwa Daniel tidak berdoa kepada raja, dia tidak meminta kepada dewa-dewa raja tersebut. Kemudian orang-orang tersebut menyampaikan kepada raja, dan akhirnya karena undang-undang sudah dibuat, raja tersebut membuang Daniel masuk ke gua singa. Tetapi apa yang terjadi? Yang pertama tadi belajar itu Daniel berketetapan hati, yang kedua dia memelihara ibadahnya, yang ketiga dia percaya dan yakin akan kuasa Tuhan. Dia masuk ke gua singa. Manusia yang lain akan takut dan akan dimakan oleh singa, tetapi tidak terjadi itu saudara. Tidak terjadi. Karena dia yakin Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang hidup. Percaya dan yakin akan kuasanya. Saudara dan saya yakin akan kuasa Tuhan. Ketika kita punya iman dengan sungguh-sungguh yakin dan percaya, Tuhan pasti buka jalan. Masalah yang sedang ada hadapi, saudara hadapi. Percayalah, kalau kita menggunakan kemampuan kita, gak akan mampu saudara. Tetapi percayalah, yakinlah kepada Tuhan. Hari-hari ini saya terus berdoa, tiap malam saya doakan Bapak Ibu. Saya dengar banyak, yang tadi saya dengar banyak masalah di tahun 2023. Saya berdoa untuk satu persatu, saya sebutkan namanya, satu persatu, malam hari, setiap malam. Untuk saudara dan saya terus hanya mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak mengandalkan duitmu, tidak mengandalkan usahamu, tidak mengandalkan pekerjaanmu, tetapi hanya yakin dan percaya andalkan Tuhan. Itu saja. Dalamkah hati saya rindu terus untuk gereja ini bertumbuh. Apakah kami yang melanjutkan ataukah orang lain yang melanjutkan? Bukan urusan saya. Urusan saya hanya melaksanakan pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah panggil saya nggak tahu kemana, itu pasti akan tuntun. Tetapi saya terus berdoa untuk gereja ini terus berkembang, bertumbuh dan berbuah. Itu yang saya pegang saudara. Saya nggak ingin bahwa pekerjaan yang sudah dibangun dari founding father kita akan berhenti. Tetapi biarlah pekerjaan ini, pelayanan Tuhan di tempat ini terus bertumbuh. Maka daripada itu saudara dan saya, percayalah, yakinlah dan percayalah bahwa kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Meskipun hari-hari dikatakan bahwa sepertinya tidak ada pintu yang terbuka, sepertinya enggak ada jalan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mas Eli bisa bantu saya?
Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Daniel hidup benar dari seorang Daniel. Ketika kita mau hidup benar, ketika kita mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, berketetapan hati, hidup benar, ini loh seperti bayi yang digendong bapaknya, ada rasa aman, ada yang tenang. Bapak tidak akan menjerumuskan kita, Bapak akan memberikan daging kepada kita, Bapak akan memberikan apa? Memberikan susu kepada kita. Ketika anaknya minta daging, nggak akan diberikan daging ular, nggak berikan daging ular, tetapi diberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Yakin dan percayalah, saudara dan saya adalah orang yang dikasihi Tuhan. Katakan bersama saya orang yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi, saya orang yang dikasihi Tuhan. Orang yang dikasihi Tuhan tidak akan memberikan yang sak-sae, tidak akan memberikan yang sampah, tetapi memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Satu pujian bagi kita untuk kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan bagimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yang terakhir Bapak Ibu, klik yang terakhir Mbak Dita. Mari kita terus hidup sebagai angkatan orang benar. Kebenaran telah menjadi barang langka, tetapi jika kita terus mau hidup di dalamnya dan memberitakan bahwa Roh Kudus akan memberikan kita keberanian dan kekuatan sampai kita tiba di rumah Bapa. Oleh sebab itu saudara, jaga hidupmu, jaga kebenaran dalam hidupmu. Ada Roh Kudus yang mampu menolong kita, mengingatkan kita. Hari Kamis saya sampaikan kepada jemaat. Saya bertanya kepada jemaat, dan saya sekarang bertanya kepada saudara. Pernahkah ketika saudara berdoa kepada Tuhan, ada suara yang begitu lembut, suara yang meneduhkan, mengingatkan saudara? Ketika saudara mulai jauh, suara itu mengatakan, ayo kembali. Seperti Bapak kita yang sangat mengasihi anak, seorang anak, dia katakan dengan nasihat yang mengasihi, ayo kembali kepada Tuhan. Ayo kuat bersama Tuhan. Ayo baca firman Tuhan. Ayo berdoa. Pernahkah? Suara yang sangat lembut mengingatkan kita, menegur kita. Pernahkah? Saya yakin saudara pernah mendengar suara Roh Kudus itu. Dan hari ini mari peka kembali.
peka kembali, supaya kita diberikan kekuatan yang baru, roh yang baru untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Pemain musik silakan maju ke depan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan bagimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji sang sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Suruh hidupku Dalam genggaman-Mu, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita diingatkan untuk kita berketetapan hati, beriman sungguh kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, kita juga terus percaya dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita pelihara ibadah kita secara teratur dan andalkan Tuhan dalam segala hal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mampu menolong kita. Bagian kita adalah kita percaya kepada Tuhan. Haleluya. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dengan sepenuh hati pujikan pujian ini. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa. Dan sanggup Mari angkat tangan kita. menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapak Ibu berdoa, pemuji akan pujikan pujian ini. Haleluya. Saat ini mari kita datang kepada Tuhan. Ambil waktu 1-2 menit ke depan. Kita berhadapan dengan Tuhan. Kita berdoa sungguh kepada Tuhan. Di minggu yang kedua di tahun 2022, di bulan Oktober ini, kita bersama-sama mengambil komitmen untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, bagaikan kita bagaikan seorang bayi yang digendong seorang bapaknya. Saudara, coba bayangkan ketika engkau digendong oleh bapamu, ada rasa aman, ada rasa tenang, ada damai sejahtera. Itu yang ada dalam hidupmu, saudara. Itu seorang bapak yang sangat mengasihimu. Percaya kuasanya, ku terima sekarang. Kita datang kepada Tuhan. Kita berkomitmen kepada Tuhan pagi hari ini. Mari angkat tanganmu, berdoa bersama saya. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat pagi hari ini. Kami memiliki komitmen yang baru. Kami mau hidup dalam kebenaran. Kami mau berketetapan hati, meyakini, mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan kami. Kami akan terus memelihara ibadah hidup kami secara teratur. Dan kami meyakini dan percaya, meskipun situasi sulit, tetapi kami hanya percaya kepada Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya
sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sebagai hamba-Mu aku berdiri di depan ini Tuhan, berdoa untuk setiap pribadi pada pagi hari ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang online, yang saat ini menyimak. Aku berdoa untuk mereka. Saat ini biarlah Engkau memberikan hati yang baru, roh yang baru dalam setiap pribadi satu persatu. Engkau memberikan roh yang baru itu membawa kami hidup dalam kebenaran, hidup dalam anugerah Tuhan, hidup dalam kasih karunia-Mu. Ya Yesus, terima kasih. Dan biarlah dalam bulan ke depan, hari ini sampai dengan Maranatha, kami terus berkomitmen untuk menjaga hati kami, berketetapan hati kami, memelihara ibadah kami, yakin dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, tanamkan firman Tuhan pagi hari ini di dalam hati kami, tidak hanya tertanam saja, tetapi biarlah berakar, kuat, bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Diberkati dengan firman Tuhan, amin. Amin. Saat ini kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dan memberikan persembahan kita. Nah, firman Tuhan mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita bersukacita memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan, dan petugas kolektan boleh mengedarkan kantong kolekta. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hati. Katakan, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Haleluya. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih seperti sungai di hatiku. Mari kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan dan katakan sama-sama. Seperti sungai, berkatnya seperti sungai, seperti sungai di hatiku, mengalir, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya, kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mari kita bawa
persembahan kita di hadapan Tuhan dan kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami sepanjang waktu kami ini Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami dengan suka hati memberikan persembahan kami dengan rasa syukur kami akan kebaikan-Mu Tuhan. Kami berikan persembahan, ucapan syukur kebaktian kami Tuhan. Kami berikan persembahan persepuluhan kami maupun persembahan khusus kami Tuhan. Dan kami naikkan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Tuhan berkati, sucikan dan kuduskan persembahan kami ini. Biarkanlah persembahan kami layak untuk pekerjaan pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan. Kau juga berkati hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Berikan hikmat, kebijaksanaan untuk boleh mengelola keuangan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan terlebih daripada itu Tuhan, ajarkan terus kepada kami untuk kami boleh memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, syukur kepadamu dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan persembahan kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Dan saat ini kita akan mendengarkan warta gereja sepanjang minggu ini. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara hidup dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak terasa kita memasuki di bulan Oktober, bulan yang mendekati akhir tahun di tahun 2022. Saya yakin dan percaya bahwa sepanjang tahun ini pemeliharaan Tuhan ada dalam hidup kita. Nah, melanjutkan tema di bulan September tentang menghadirkan kerajaan Allah dalam hidupmu, kita akan masuk lebih dalam lagi berbicara tentang kehadiran kerajaan Allah menghadirkan kebenaran. Di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-17 firman Tuhan katakan bahwa sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Orang yang hidup dalam kebenaran, pastinya dia tidak akan khawatir, dia tidak akan takut dengan masalah yang dia hadapi. Apalagi bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan, kehadiran kerajaan Allah dalam hidup kita akan membawa kita hidup dalam kebenaran, sehingga kehidupan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang di dunia yang semakin jahat ini. Nah, oleh sebab itu saudara, saya terus mengajak saudara untuk bersama-sama hadir di gereja kita, untuk kita lebih dalam lagi mengenal Tuhan, lebih dalam lagi belajar tentang kerajaannya Allah yang membawa kita hidup dalam kebenaran. Saudara, setiap minggunya, setiap ibadah-ibadah berlangsung, saya terus mengundang saudara untuk bersama-sama kita membawa pujian penyembahan kita, belajar tentang kerajaan Allah, membawa kita hidup dalam kebenaran. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Mari kita bersekutu bersama-sama dalam ibadah Raya Minggu setiap jam 9 pagi di tempat ini, dan juga dimulai dengan doa intim pribadi untuk mempersiapkan hati kita memasuki ibadah tengah minggu diadakan setiap hari Kamis jam 6 sore di tempat ini. Mari bersekutu bersama, dan juga anak-anak muda bersekutu dalam persekutuan Crown setiap hari Sabtu jam 5:30 sore. Bison pagi dilaksanakan setiap hari Selasa sampai hari Sabtu jam 4:30 pagi. Demikian warta gereja sepanjang minggu ini. Ada tambahan? Ya, puji nama Tuhan. Shalom. Amin. Shalom. Ada rapatkah setelah ini? Oh ya, Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali untuk besok tanggal 24-25 Desember kita akan bersama-sama mengadakan retreat Natal
di Wisma Kartini. Saya berharap saudara mulai awal bulan November tolong bisa kirimkan size ukuran kaos supaya mulai bisa dikerjakan ya. Jadi sama-sama mengambil bagian untuk retreat ini. Saudara, bukan gagah-gagahan kalau kita mau bikin retreat, tapi kerinduan kami tim penggembalaan untuk Bapak Ibu Saudara kita semua memiliki kesatuan hati untuk memasuki tahun 2023, tahun berbuah dan bertumbuh, sehingga tahun 24-25 Desember kita akan adakan retreat. Oleh sebab itu, kalau mulai mau nabung sudah dibuka ya, kemarin sudah ada beberapa yang nabung, jadi silakan nabung ke tempatnya Mbak Vika. Setelah ini para pelawi bisa ambil waktu sebentar, kita bersama-sama berbicara tentang retreat, karena kemarin sudah Dita dan teman-teman sudah survei lokasi. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menutup ibadah pada pagi hari ini. Nanti Opa Ishak akan menutup doa berkat. Haleluya, haleluya. Kita angkat satu pujian. Haleluya, haleluya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam hidupmu. Amin. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Amin. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Biru hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah ibadah kami, Tuhan.
Terima kasih Engkau telah menyatakan isi hatimu kepada setiap pribadi kami satu persatu. Agar kami anak-anak-Mu terus hidup di dalam kebenaran-Mu, terus berjalan di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan, untuk bertindak tindakan yang benar. Dan saat itu ada di dalam kehidupan kami berada di dalam pelukan-Mu, kami berada di dalam naungan-Mu ya Tuhan. Kami berada di dalam pembelaan-Mu, kami berada di dalam pemeliharaan-Mu, sehingga sekalipun kami boleh menghadapi situasi apapun yang akan ada di hadapan kami, jiwa kami tenang, hati kami tenang, hati kami oh Tuhan mempunyai ketetapan hati karena kami memiliki Tuhan yang memelihara hidup kami. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengar saat ini bukan sekedar keluar dari masuk telinga dan keluar dari telinga, tetapi boleh bersemayam di hati kami, menjadikan kekuatan hidup kami untuk kami terus bergantung, untuk kami terus berharap, untuk kami terus percaya, karena orang berharap dan percaya kepadamu tidak akan pernah Engkau permalukan. Kami yakin percaya Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, pakai untuk kemuliaan dan kebesaran-Mu. Dan kami terus berdoa agar pekerjaan-Mu terus bertumbuh, berkembang, dan berbuah-buah untuk kemuliaan Tuhan. Berkati setiap umat-Mu ya Tuhan, semua yang dikerjakan oleh tangan mereka, Engkau memberkati mereka, Engkau memelihara mereka, Engkau mencukupi kehidupan mereka, sehingga dalam hidup mereka boleh terus menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan yang telah memelihara kami semua. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing, penyertaan-Mu sempurna atas kami. Kami datang dengan selamat, kami pulang dengan selamat oleh anugerah Tuhan. Kembalikan hari yang telah ditentukan untuk kami terus kembali beribadah, menyembah Engkau Tuhan dengan setia. Karena Tuhan yang kami sembah pun Tuhan yang terus setia hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati kami. Terima kasih segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Bapa yang di surga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita tadakan hati kita terima berkat dari Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepada engkau damai sejahtera. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati oleh Bapakku dengan berkat rahmat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dan kecintaan Tuhan kita Yesus, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus terus mengikat kita, menyatukan kita, memberkati kita dari sekarang sampai Yesus datang kembali. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati, amin.